Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Oke, bosan ya bahas power tools melulu? Kali ini saya ada kedatangan sebuah alat ukur canggih, lagi-lagi dari brand DCA ya. Ya, saya memang lagi concern dengan satu brand ini. Saya lagi ingin mengoleksi alat-alat yang mereka produksi, karena menurut saya sih bagus-bagus ya. Brand DCA ini menurut saya memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang masih bisa saya jangkau. Kalau yang lain kan produknya bagus tetapi harganya saya tidak bisa jangkau ya. Kalau DCA ini kayaknya masih bisa dijangkau oleh saya ya. Oke teman-teman, ini dia ya. Ini alatnya adalah DCA ADF 0380 untuk tipenya. Ini laser distance meter. Jadi menggunakan sinar laser ya untuk sebagai patokannya, patokan untuk pengukurannya. Sebenarnya alat ini sudah berada lama ya di workshop saya, tetapi baru ada kesempatan untuk mengulas kali ini. Dan ini juga bertepatan dengan cuaca mendung, cocok sekali untuk menggunakan alat ini. Soalnya apabila saya gunakan di terik matahari, lasernya itu kurang kelihatan, apalagi dengan mata saya yang sudah minus ya. Jadi memang cocoknya laser ini digunakan pada saat ya mendung seperti ini atau malam hari. Tetapi kalau saya buat konten malam hari, nggak kelihatan nanti ya, soalnya kamera saya juga bukan kamera yang bagus-bagus amat. Oke, kita unboxing dulu ya, kita lihat isi di dalamnya apa saja. Oke, untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini saja ya. Di sini ada beberapa keterangan, di sini juga ada. Lebih bagus kita baca untuk buku panduannya, di situ lebih jelas ya. Ini untuk isi di dalamnya, yang pertama sudah pasti kita mendapatkan alatnya ya, dan juga ini dapat tali. Ini sebelumnya belum terpasang ya, tapi saya pasang sendiri. Lalu berikutnya di sini kita mendapatkan ini adalah apanya nih ya, soft case ya, bisa digantung di ikat pinggang ini. Seperti ini. Lalu ini dia buku panduan dan kartu garansinya ada di sini. Jadi saya sarankan kalau kalian beli nanti baca buku panduannya ya, soalnya agak sedikit ribet kalau kita tidak baca buku panduan. Sini nih ada buku panduannya, lumayan tebal ya di sini. Semuanya ada tertera di sini ya, untuk keterangan cara penggunaannya semuanya ada di sini. Tapi ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi diartikan saja menggunakan Google Translate bisa lah ya, pakai kamera bisa. Lalu ini ada kartu garansinya. Ya seperti biasa ya, cara klaim garansi dari DCA ini nggak susah, gampang ya. Sebenarnya di paket pembelian kita mendapatkan baterai juga, tetapi baterai yang dari paket pembelian itu tidak bisa digunakan, sudah berair ya. Jadi saya ganti dengan baterai, ya baterai biasa juga sama saja ya. Ini tinggal buka seperti ini nih. Ya, baterai AAA ya, atau baterai yang biasa digunakan pada remote TV atau remote AC. Oke, untuk build quality dari produk ini saya katakan bagus ya. Material plastik yang digunakan kurang lebih sama dengan material plastik yang digunakan oleh power tools DCA. Dan lalu untuk grip karetnya ini juga lumayan enak ya di tangan. Dan di sini juga dilengkapi oleh bumper karet untuk melindungi ini ya, sensor-sensornya ini. Ini kalau jatuh, kalau tidak ada bumpernya ini bisa langsung rusak ya. Dan untuk tombol-tombolnya ini juga clicky ya, enak. Feels menekannya itu enak. Lalu untuk fitur-fitur ini juga sangat lengkap sekali ya, tombol-tombol di sini sangat lengkap sekali. Saya akan menerangkan satu persatu untuk fungsinya ya. Oke, di sini ada buku panduan yang menerangkan tentang fungsi tombol-tombol ya. Yang pertama ini adalah tombol on, atau juga bisa sebagai pointer dan juga untuk mengukur jarak. Lalu tombol kedua ini adalah untuk mengukur luas dan juga untuk mengukur volume. Tombol ketiga ini untuk mengukur tinggi dengan rumus Pythagoras. Lalu tombol keempat ini menurut bukunya sebagai timer function ya, atau sebagai timer lah. Nomor kelima ini adalah minus, dan untuk fungsinya saya belum paham. Lalu untuk keenam ini sebagai storage of constant, saya juga belum paham fungsinya untuk apa. Lalu tombol ini digunakan untuk mengukur ketinggian melalui sudutnya ya. Dan ini ada fungsi lainnya yang saya kurang paham ya. Lalu berikutnya ini untuk menyalakan dan mematikan lampu yang ada pada layar display. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jika kita tekan agak sedikit lama, dia akan menyalakan lampunya, dan ditekan lagi dia akan mati. Kurang lebih fungsinya seperti itu. Lalu untuk tombol terakhir yang ada tulisan clear off ini, fungsinya adalah untuk menghapus hasil perhitungan atau hasil pengukuran dan juga untuk mematikan alatnya. Untuk cara penggunaan alat ini langsung saja saya peragakan ya, supaya tidak bingung, dan saya juga tidak panjang lebar untuk menjelaskannya.
Yang pertama untuk mengukur jarak, caranya gampang ya, kita nyalakan tombol on, kita matikan dulu ya biar lebih jelas. Ini ditekan tombol on yang warna merah, maka layar display langsung akan mengarahkan kita untuk mengukur jarak ya. Di sini ada lasernya, ini lasernya sebagai pointernya. Langsung saja kita tembakkan lasernya ke media yang akan kita ukur jaraknya. Dari tempat saya berdiri ini, saya langsung tembakkan lasernya ke tembok. Saya akan mengukur jarak saya berdiri ke tembok ya. Apabila dirasa posisi sudah pas, tinggal tekan tombol merah lagi sebagai marking dan juga pencatat hasil dari pengukuran kita. Ya, ini sudah saya dapatkan hasilnya ya. Dari jarak saya berdiri ke tembok adalah 6,6 meter. Sekarang saya akan coba untuk mengukur luas ya. Anggap saja box ini ya adalah sebuah ruangan ya. Anggap saja seperti itu. Ini memang bisa sampai dengan 80 meter. Tetapi biar lebih biar lebih jelas ya. Biar teman-teman lebih paham lagi cara menggunakannya, saya akan mencobanya di skala kecil saja. Ini anggap saja sebuah ruangan. Kita akan ukur luasnya. Untuk cara mengoperasikan alatnya, tinggal kita tekan seperti ini. Kita nyalakan ya. Lalu kita tekan lagi tombol yang ini sampai dia ada tanda meter kuadrat ya. Lalu kita bisa tentukan titik nolnya, mau melalui pangkal ini atau bisa kita buka kakinya seperti ini. Maka titik nolnya langsung berganti ya, dari pangkal sini pindah ke sini titik nolnya. Dan untuk mengukur luasnya, ini tinggal kita mentokin saja ya ke dindingnya seperti ini. Ini lasernya sudah menyala. Lalu kita tekan tombol merah. Ya, sudah tercatat ya untuk panjang ruangannya. Oke, lalu kita hitung untuk lebar ruangan. Ini kita paskan ya. Anggap saja ini ada dinding ya, kita paskan seperti ini. Lalu kita tekan tombol merah lagi seperti ini. Ya, langsung dikalkulasi oleh alatnya ya. Jadi untuk luas dari ruangan ini adalah 0,180 meter kuadrat atau meter persegi. Berikutnya untuk mengukur volume ya, kurang lebih hampir mirip dengan mengukur luas, tetapi untuk perhitungannya ditambah untuk tinggi ya. Cara penggunaannya sama juga ya, tetapi untuk tombolnya ini kita tekan 2 kali. Seperti ini pertama, kedua, jadi sampai dia muncul meter pangkat 3 ya, atau meter kubik. Seperti ini. Lalu kita bisa gunakan pangkal ini atau kita buka. Saya lebih suka membukanya ya, lebih jelas ya, seperti ini. Lalu kita ukur pertama adalah panjangnya. Panjangnya kita ukur, tekan tombol merah. Ya, sini sudah dapat ya, 0,4 seperti tadi. Lalu untuk lebarnya. Lebarnya kita tekan juga tombol merah. Ya, lebarnya sudah dapat. Lalu kita ukur untuk tingginya. Tingginya tinggal kita berdirikan seperti ini saja ya. Diberdirikan seperti ini. Lalu kita tekan tombolnya. Ya, sudah dapat ya. Untuk volume dari ruangan ini adalah 0,076 meter pangkat 3. Cukup mudah ya cara pengoperasiannya untuk yang mengukur luas dan juga volume. Berikutnya saya akan mengukur menggunakan rumus Pythagoras. Cara mengoperasikannya tinggal kita tekan tombol ini. Ini sudah ada ya arahannya. Kita akan mengukur ini ya, tinggi dari tiang rumah saya ini. Untuk fungsi pertama, menghitung tinggi dengan 2 titik. Yang pertama, kita arahkan lasernya ke titik tertinggi. Lalu berikutnya ke titik yang tengah sini ya. Ini langsung dapat untuk tingginya dari atas ke titik tengahnya. Oke, setelah dikalkulasikan oleh alat ini ya, hasilnya adalah 2,443 meter dari titik tertinggi sampai dengan titik yang tadi ya, bukan titik paling bawah ya, tapi titik yang saya ukur tadi, titik yang di tengah. Berikutnya untuk fungsi kedua, dia bisa mengukur sampai dengan 3 titik ya. 3 titik berarti dari titik yang paling atas sampai titik yang paling bawah. Kita bisa mengukur untuk ketinggiannya. Cara mengukurnya tinggal ikuti saja arahan yang ada pada display. Untuk titik pertama, titik yang paling atas.
lalu titik yang tengah, dan terakhir titik yang paling bawah. Nah, ini sudah kita dapatkan hasil untuk keseluruhan tinggi dari tiangnya. Setelah dikalkulasikan oleh alatnya, tinggi tiang di rumah saya adalah 3,435 meter. Uji coba berikutnya saya akan menghitung ketinggian dengan derajat ya. Ini derajat ketinggiannya tertera di sini. Kita tekan tombol ini ya tadi ya. Tombol yang ini nih. Sebenarnya tombol ini masih banyak lagi fungsinya, tetapi yang saya mengerti cuman ini doang. Oke ya, kita akan mengukur tinggi CCTV. Ya, itu adalah CCTV kompleks saya. Kita akan hitung berapa ketinggiannya. Ya, langsung dikalkulasikan ya. Untuk derajat kemiringannya tadi 46 derajat. Untuk tinggi Pitagorasnya atau tinggi kemiringannya atau jarak kemiringannya adalah 6,5 meter. Lalu untuk tinggi CCTV-nya sekitar 4,7 meter. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan saya menggunakan alat ukur dari DCA ini. Kurang lebih ya itu ya yang saya ketahui dan yang biasa digunakan oleh orang awam mungkin ya, untuk mengukur jarak, mengukur tinggi, lalu mengukur luas, mengukur volume, ya yang biasa-biasa ya, atau yang casual-casual saja. Sementara kalau saya lihat buku panduannya ini masih banyak lagi fungsi-fungsi yang saya nggak tahu kegunaannya untuk apa. Kalau cara menggunakannya saya mungkin bisa baca ya, tetapi untuk kegunaannya saya nggak tahu apa ya. Seperti ini ya, lofting function, saya kurang paham kegunaannya untuk apa. Tetapi kalau ikuti instruksi manualnya ini, cara menggunakannya saya tahu. Ya mungkin bagi teman-teman yang bekerja di proyek, mungkin mengerti ya bagaimana cara menggunakannya ini secara optimal. Tetapi kalau bagi orang awam seperti saya, ya yang saya tahu ya cuman itu saja ya fungsi-fungsinya. Dan saya rasa ya ini sangat cocok sekali ya buat kalian yang bekerja di konstruksi atau memang yang bekerja sebagai kontraktor. Ini sangat cocok ya, untuk ngukur-ngukur sih ini sangat simpel ya. Dan bagi orang awam seperti saya ya, atau orang yang tidak bekerja di konstruksi atau tidak sebagai kontraktor, ya mungkin ini alatnya hanya bisa digunakan ya seperti kegiatan casual tadi juga ya, sangat membantu ya menurut saya. Meskipun ya ini overspec buat kita yang hanya untuk rumahan saja. Lalu menurut saya sih kelemahan dari alat ini tidak bisa digunakan apabila terik mataharinya itu sangat terik ya. Jadi untuk lasernya itu tidak kelihatan. Apakah mata saya yang salah? Ya saya rasa sih sama ya. Untuk sinar matahari yang sangat terik ini tidak efektif ya untuk digunakan, apalagi untuk mengukur jarak yang jauh. Tapi terlepas dari minusnya itu, ya saya rasa alat ini sudah oke sekali ya. Kalau kita lihat dari harganya hanya 1 jutaan, ya kalau kita bandingkan dengan kompetitornya seperti Bosch atau yang merek-merek yang sudah terkenal, ya ini termasuk tergolong murah ya, dengan fitur-fitur yang sudah sangat-sangat lengkap. Jadi buat para kontraktor atau yang biasa bekerja untuk mengukur-ngukur, saya rasa sih ini adalah suatu alternatif ya, untuk pilihan yang murah ya, untuk membeli alat yang seperti ini. Ya ini alternatifnya lah untuk yang harganya terjangkau. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang-kurang silahkan ditambahkan sendiri ya, karena memang keterbatasan ilmu saya hanya sampai di situ saja. Saya hanya bisa mengukur untuk yang biasa-biasa saja. Kalau kalian sudah expert di dalam bidang pengukuran, ya bisa ditambahkan ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga silakan, nggak jadi masalah ya. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.